Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang tidak bisa dihingga, dihitung. Kalau kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat bering salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat hadir kembali di ruang dengar Anda, masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kita sampai pada bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Ini yaitu faktor-faktor eksternal yang kadangkala juga memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan anak kita, yang tidak boleh kita abaikan. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas poin tersebut atau bab tersebut. Ya, kita tahu hadis Nabi SAW bagaimana pengaruh lingkungan terhadap seseorang, yaitu almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalil. Orang itu berada di atas kebiasaan agama temannya, sahabatnya, sahabat dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan siapakah yang menjadi sahabat dekatnya, siapakah yang menjadi sahabat karibnya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar. Dia bisa mewarnai seseorang, bahkan dia bisa menimpa warna pendidikan yang diberikan orang tua di rumah, tertimpa warna pendidikan di luar sana. Maka para orang tua harus mewaspadainya. Keliru apabila kita mengira pendidikan anak hanya diperankan oleh kedua orang tua. Sebab realitanya banyak sekali pihak-pihak yang turut serta mewarnai corak pendidikan anak-anak kita. Bahkan kerap kali pihak lain ini lebih besar dan lebih intens daripada peran orang tua. Maka atas dasar itulah kewaspadaan orang tua sangat dibutuhkan. Sebab apabila kita lengah, boleh jadi semua pengajaran yang kita berikan kepada anak akan dibentahkan oleh pendidik-pendidik liar di luar sana. Ada beberapa pihak yang memiliki peran besar dalam hal ini, ya tentunya, yaitu pendidikan anak kita di luar rumah, atau faktor eksternal selain orang tua, yaitu sekolah, teman atau sahabat, media, mulai dari media internet, televisi, telepon, HP, majalah, buku cerita, dan bahkan orang-orang dekat, karib kerabat, dan mungkin juga pembantu. Yang mungkin juga bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap anak-anak kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu. Dalam hal ini kita juga harus menyadari dan mengetahui bahwa orang tua tidak boleh menyerahkan pergaulan anak kepada anak itu. Orang tua tidak boleh membebaskannya sebebas-bebasnya. Harus ada kendali, kontrol dari orang tua. Orang tua juga berhak, bahkan harus ikut campur
dalam menentukan ya teman-teman pergaulan anaknya. Sebagaimana kita juga menentukan kemana anak ini akan belajar atau sekolah. Ya tentunya tidak bisa kita serahkan kepada anak itu bulat-bulat. Silakan berteman dengan siapa saja, silakan pilih sekolah yang kamu mau, tentunya tidak seperti itu. Walaupun ada orang tua yang seperti itu ya, dan itu tentunya salah. Kita tidak bisa memberikan kebebasan mutlak kepada anak di dalam bab-bab seperti itu. Ya, apalagi ketika anak masih dalam usia ya berkembang, ya, seperti misalnya pra-baligh, baligh dan pra-remaja atau pasca baligh. Itu adalah momen-momen krusial ya, yang waktu-waktu yang sangat kritis apabila ya orang tua lengah pada masa-masa seperti itu, ini bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada anak. Maka dari itu ya orang tua di sini tetap harus punya kita katakan peran dan perhatian, bahkan campur tangan ya di dalam menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan anak-anak kita. Yang pertama ya, tentunya adalah sekolah. Anak ini pasti sekolah. Ya. Apalagi sekolah ya dasar itu sangat penting. Karena di situ diletakkan ya dasar-dasar kepribadiannya. Maka orang tua harus memilihkan sekolah yang betul-betul ya baik ya bagi anak-anak mereka. Karena sekolah memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar. Nah di sekolahlah ya anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Bahkan sekarang ini mungkin anak lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Walaupun untuk sementara waktu ini ya selama masa pandemi ini anak-anak masih belajar di rumah. Tapi itu tentunya tidak selamanya. Ya, nanti akan kembali normal dan anak akan kembali sekolah. Nah, anak itu menghabiskan waktu sebagian besarnya itu di sekolah. Apalagi sekarang ya sekolah itu rata-rata full day. Pergi pagi pulang petang seperti ya pegawai ya. Seperti karyawan ya. Pergi pagi pulang petang. Ya. Dan waktu di rumah mungkin hanya beberapa saat. Ya selebihnya rumah hanya tempat untuk tidur, kemudian berangkat lagi ke sekolah. Ya, nah sekolah bisa dikatakan lingkungan kedua setelah rumah. Ya, sekolah adalah lingkungan kedua setelah rumah. Nah di sekolah anak-anak ini akan berkumpul dengan ratusan anak-anak lain dari berbagai latar belakang sosial serta lingkungan yang berbeda-beda. Bermacam-macam pemikiran, adat kebiasaan, dan juga karakter. Anak kita bergaul dengan individu-individu itu dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin bertahun-tahun di sekolah. Bahkan kita semua sadar bahwa interaksi ini bisa memberikan pengaruh bagi ya, kejiwaan anak. Ya, bagi tabiatnya, pengaruh pada tabiatnya, ya, dan juga kepribadiannya. Maka tidak heran jika sedikit maupun banyak anak akan cenderung meniru teman-teman sekolahnya. Ya, dia tiru apa yang dia lihat dari teman-temannya. Tanpa mampu mungkin dia memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian juga para pengajar atau guru di sekolah. Ya, juga berasal dari berbagai latar belakang pemikiran, budaya serta kepribadian. Tidak semua guru memiliki komitmen terhadap akidah yang lurus misalnya, akhlak yang mulia misalnya, ya atau menanamkan hal-hal yang penting ya bagi anak misalnya. Mungkin banyak yang ya sekedar untuk mengajarkan, menyampaikan maklumat, dia pulang. Ya, selebihnya dia tidak peduli. Ya, mungkin kebanyakan guru-guru hari ini seperti itu. Ya, apalagi sekolah itu juga tidak spesifik atau spesial, misalnya ya menitik beratkan akidah, ya atau ibadah yang benar, ya atau agama yang benar, atau memang sekolah itu sekolah umum. Ya tentunya ini pengaruh guru juga sangat besar, ya. Maka dari itu, ya para orang tua ya juga harus mengetahui ya
atau mengenal guru-guru yang menangani anak-anak mereka. Karena kerap kali guru ini menjadi figur dan tokoh panutan bagi anak-anak. Dengan mudah mereka mendengar dan mempraktikkan ucapan maupun perbuatan sang guru, meski bertentangan dengan pola pikir dan didikan orang tua. Dan kenyataannya, anak-anak remaja itu lebih banyak curhat kepada guru-gurunya atau ustadz-ustadznya daripada orang tuanya. Misalnya dalam hal memilih jodoh misalnya. Atau bahkan memilih arah hidup. Ya, apa yang mesti dijalani, kemana dia harus pergi. Kadang-kadang anak-anak ini lebih prefer, ya, lebih nyaman, ya, bertukar pikiran, berdiskusi dengan gurunya daripada orang tuanya. Ya, karena kedekatan, ya, murid dengan guru itu. Ya, maka di sini orang tua tidak boleh ya lengah atau tidak boleh kita katakan hilang ya dari kita katakan pergaulan anak-anaknya. Dia harus tahu juga bagaimana guru-guru itu. Ya, dia harus memastikan bahwa anaknya berada di tangan orang yang tepat, di tangan yang tepat, ya, dan dididik dengan cara dan metode yang tepat. Nah, demikian, ya. Nah, karena kadang-kadang ya ada sekolah yang mungkin ya secara sistem itu bagus, tapi tenaga-tenaga pengajar yang berantakan, atau sebaliknya, ya. Mungkin sekolah itu sistemnya mungkin tidak begitu baik, tapi guru-guru yang menangani di sekolah itu adalah guru-guru yang baik. Ya, tentunya kita harapkan sekolah atau lembaga pendidikan itu memiliki sistem pengajaran yang baik dan juga tenaga-tenaga pengajar yang baik. Ya, nah demikian. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh memilih sekolah yang terbaik bagi anak-anak kita. Mungkin dalam hal ini kita nomor duakan dulu masalah biaya, ya. Meskipun kita agak menjerit juga karena biaya pendidikan yang mahal dan tinggi hari ini. Ya, yang hanya mungkin bisa dicicipi oleh orang-orang yang mungkin punya kelebihan. Ya, namun ya mau tidak mau ya kita harus berkorban dalam hal ini, mengorbankan kesenangan kita untuk ya kemajuan pendidikan anak-anak kita. Ya. Nah, demikian. Jadi ini harus jadi prioritas. Ya, karena anak-anak ini ya akan berada di sekolah itu dan ditempa di sekolah itu dalam waktu yang lama. Kalau pendidikan dasar itu 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Maka ketika dia mengamanahkan anaknya kepada satu lembaga pendidikan, dia harus tahu lembaga pendidikan yang menangani anaknya itu bagaimana. Tidak boleh beli kucing dalam karung istilahnya. Ya. Ya, dia spekulasi, dia coba-coba, dia masukkan tanpa dia tahu latar belakang dan apa yang ada di balik dinding sekolah itu. Nah, maka dia harus pastikan itu. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini ya tentunya sekalipun kita harus merogoh kocek lebih dalam, itu tidak masalah sebenarnya. Karena banyaknya harta yang dikeluarkan tersebut tidak akan sia-sia tentunya, ya. Namun juga kita ya berharap ya kepada para pengelola pendidikan ya supaya bisa ya kita katakan lebih masuk akal lah di dalam memasang tarif ya pendidikan itu hingga lebih terjangkau lagi oleh segala lapisan dan kalangan. Ya, tidak menjadi monopoli orang-orang yang berduit atau yang punya ya biaya yang ya melimpah. Nah, demikian. Ya, tentunya kadang-kadang kita ingin anak itu sekolah di sekolah yang baik, ya. Akan tetapi masalahnya adalah masalah biaya hingga harus disekolahkan di sekolah yang gratis. Nah, biasanya ya ini juga yang jadi dilema ya. Biasanya yang gratis juga asal-asalan, ya sehingga hasilnya juga nggak maksimal. Atau sekolah murah yang juga ya tenaga pengajarnya juga ya sesuai dengan bayaran, kan begitu. Nah, maka ya tentunya ya disinilah peran orang tua ya yang harus bisa berkorban ya untuk pendidikan anak-anak mereka. Terutama ya bukan harus
bisa dipastikan sekolah mahal itu baik? Tidak. Saya katakan tidak. Belum tentu sekolah yang mahal, fasilitasnya lengkap, ya semuanya serba ada, seperti Toserba, itu pasti baik, belum tentu. Nah, di sana ada sekolah-sekolah yang secara penampilan fisiknya ya biasa, ataupun mungkin ya tidak seperti sekolah-sekolah mahal lainnya, tapi isinya bagus gitu ya. Di balik dinding sekolah itu juga kita harus tahu, ya ketika kita melihat sebuah sekolah jangan kita lihat ya kulit luarnya saja. Kadang-kadang itu didandani sedemikian rupa sehingga seperti kelihatan putri cantik, padahal di dalamnya ya keropos, ya. Jadi orang tua juga harus tahu apa yang ada di balik dinding sekolah. Ya, termasuk bagaimana ya kita katakan pendidikan, terutama pendidikan akhlak, akidah, ya dan ibadah. Ya, bagaimana sekolah itu memberikan wawasan kepada anak-anak didiknya. Juga tenaga-tenaga pengajar yang ada di situ, ya. Nah, ini perlu kita juga ketahui, ya, karena ada juga sekolah yang ya kita katakan mempekerjakan orang-orang yang tidak kredibel, ya kita katakan di dalam pendidikan karena memang tidak mengerti pendidikan, ya. Nah, ya tapi begitulah ya. Ini suatu hal yang mungkin perlu diperbaiki lebih baik lagi ya ke depannya, yaitu sekolah-sekolah sunnah ya, atau yang berlabel sunnah. Ya, atau yang ya kita katakan mengikrarkan dirinya sebagai pendidikan salaf begitu ya. Memang harus berbenah lebih banyak lagi ya. Ya agar ya sekolah-sekolah itu ya memang ya bukan hanya sekedar ya kita katakan beli ijazah istilahnya, atau ya dapat ijazah, tapi anak-anak juga dapat pendidikan. Ya karena sekarang ini ya kita katakan boleh kita katakan ya bahwa ya kemampuan anak itu lebih dibutuhkan. Ya. Nah, dan juga attitude dia. Ya, akhlak, kepribadiannya itu yang sebenarnya perlu dibangun di lembaga pendidikan. Bukan hanya sekedar dia punya ijazah bisa sampai sekolah sampai S1, S2 atau bahkan S3 ya, sementara ya dari sisi lainnya dia lemah. Ya. Nah, mungkin dari sisi attitude-nya, akhlaknya ya, kepribadiannya, mentalnya ya, dan kemampuannya bertahan di dunia luar. Ya, terutama nanti dia akan berhadapan dengan dunia luar. Adakah semua itu dipersiapkan oleh sekolah? Ya, atau ya sekolah itu ya sekedar anak itu ya punya ya nilai yang bagus ya. Tentunya manusia bukanlah tidak identik dengan angka ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan para orang tua ya ketika memasukkan anaknya ke sekolah. Ya, dan juga para pemangku kebijakan di sekolah juga harus memperbaiki ya lingkungan pendidikan. Saya katakan lingkungan pendidikan karena masih banyak yang perlu dibenahi dari sekolah itu, terutama lingkungan pendidikannya. Ya, itu adalah satu kesatuan dengan paket pendidikan dan harus masuk di dalam kurikulum pendidikan mereka. Ya, nah jadi pilihlah sekolah yang kurikulum pendidikannya kita ketahui. Ya, serta visi dan misi pembinaannya dibangun di atas cara yang benar. Ya, terutama misalnya penanaman manhaj akidah ya. Ya, itu harus ya kita katakan jelas. Ya, karena ini akan menjadi ya kita katakan bekal bagi anak-anak kita. Ya, kalau misalnya diajarkan di dalamnya akidah yang menyimpang, ya maka ini akan menjadi ya kita katakan beban bagi orang tua. Mungkin orang tua sudah menanamkan akidah yang lurus, sampai di sekolah bengkok begitu ya. Nah, dan tentunya kita tidak ingin ya kerja kita itu tumpang tindih dengan sekolah begitu ya. Nah, hingga akhirnya anak akan jadi bingung begitu. Maka pilihlah sekolah yang memang kita katakan kurikulumnya itu jelas, terutama manhajnya. Ya, akidahnya, ya, dan juga ini berkaitan dengan tenaga pengajarnya, ya, bagaimana latar belakang mereka dan lain sebagainya. Ini harus kita ketahui, kita selidiki ya.
ya tidak boleh beli kucing dalam karung tadi. Ya. Kita harus, kalau perlu kita tanya-tanya kepada alumninya ataupun orang-orang yang sudah menjalani pendidikan di situ. Dalam hal ini kita tidak mengapa orang tua itu harus cerewet sedikit istilahnya ya, dalam tanda kutip cerewet di sini banyak tanya, banyak selidik, karena itu adalah kewajiban mereka. Karena mereka salah memasukkan anak itu akan berakibat fatal. Mereka sudah jatuh ketimpa tangga istilahnya. Sudah keluar biaya, kemudian anak menjadi menyimpang. Ya, biaya sudah keluar, bahkan mahal, ya nggak dapat apa-apa, bahkan bukan nggak dapat apa-apa, mending kalau nggak dapat apa-apa, ya dapat yang apa-apa begitu ya. Ya, artinya apa? Dapat yang negatif. Nah ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga itu orang tua. Maka nggak mengapa pahit di awal ya, kita ketat di awal ya, hingga kedepannya kita bisa lebih tenang ya, kita bisa lebih lebih tentram melepas mereka untuk menimba ilmu di situ, untuk dididik di situ. Ya, nah demikian. Nah, jadi ya terutama lihatlah para pengajarnya, tenaga-tenaga pengajarnya, apakah mereka terpercaya dan selamat, ya akidahnya, ya, dan juga coba lihat lingkungan pergaulan di situ. Ya, karena banyak masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Nah, masalahnya bukan dari anak didik, tapi dari guru. Banyak juga kasus-kasus ya, kejadian-kejadian yang ya itu masalahnya dari gurunya ternyata, bukan dari murid-muridnya. Ya, nah demikian. Baik. Jadi memang mencari sekolah yang ideal itu bukanlah perkara yang gampang, seperti membalikkan telapak tangan. Ya kadang-kadang orang tua itu harus survei, datang langsung ke sekolah, melihat langsung kondisinya ya. Tidak bisa lihat dari brosur saja. Kadang-kadang ya apa yang dicantumkan di brosur tidak selaras ya, tidak ya seperti realita di lapangan. Itu makanya perlu disurvei istilahnya ya. Dia langsung lihat, langsung datang melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana lingkungan pendidikannya ya dan lain-lain sebagainya. Ya kalau perlu jauh sebelum anak itu kita masukkan ke sekolah itu supaya kita bisa lihat lingkungan belajar mengajarnya. Jangan pas waktu liburan. Ya waktu liburan nggak ada anak-anak didik, nggak ada guru juga, ya kita nggak bisa menilai. Maka mungkin kita sudah mengincar satu sekolah. Maka jangan dadakan surveinya ya ketika mau mendaftar. Ya tentunya ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar, sepertinya ini sekolah bagus, lengkap. Dia ditunjukkan ada labnya, ada perpustakaannya mungkin. Ya kalau ada, karena kebanyakan sekolah hari ini nggak ada perpustakaan. Ya kemudian ada musolanya, ada ruang ini itu dan lain sebagainya. Ya tapi coba lihat. Ya, ketika proses belajar mengajar yang nyata di lapangan itu bagaimana? Apakah itu semua sekedar sarana saja, tidak ada faedahnya? Atau bagaimana suasana belajar mengajar di situ? Nah, itu surveinya tentu ketika sedang aktif belajar ya, bukan pada saat kita ingin mendaftar mungkin. Nah, demikian. Nah, demikianlah ya. Ya tidak mudah memang mencari sekolah yang ideal. Ya mungkin akhirnya akan mengerucut nanti ya kepada beberapa pilihan saja, bahkan mungkin nggak ada pilihan yang banyak, bahkan mungkin cuma satu pilihan. Ya masalahnya kembali lagi masalah dana, ya satu-satunya pilihan, tapi ternyata apa? Ternyata mungkin biayanya besar, ya sehingga kadang-kadang membuat orang tua itu mundur teratur, ya hingga memilih sekolah yang dia tahu itu tidak ideal sebenarnya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi itu yang pertama ya, tentunya sangat penting ya bagi orang tua untuk memperhatikan ya bagaimana ya lingkungan sekolah anak-anak mereka. Ingat, anak-anak ini ya akan banyak waktunya dihabiskan di sekolah. Ya, dia akan dapat pergaulan pertama itu di sekolah. Ya, akan menjadi teman-teman dalam hidupnya juga. Ya, maka pilihlah sekolah yang memang ya baik ya bagi anak-anak kita, aman ya bagi anak-anak kita. Jadi orang tua harus campur tangan dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Terutama, saya katakan terutama anak-anak di usia sekolah dasar. TK, ya kita katakan
TK, taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, ya. Kemudian juga sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Nah, ini mungkin perlu, ya. Kalau ya dia sudah dewasa, ya artinya dia sudah bisa dilepas, ya mungkin orang tua agak lebih ringan, ya. Karena kepribadian anak itu sudah terbentuk, ya arahnya sudah jelas, ya. Nah, tapi sekolah dasar itu tidak sama seperti ketika kita melepas anak itu mungkin kuliah atau sekolah tinggi misalnya. Ya mungkin lebih fleksibel di situ. Anak juga sudah dewasa, kan begitu ya. Nah, sudah rusyud bahkan mungkin ya. Sudah sudah matang berpikirnya. Ya, sudah mengerti ya, bisa membedakan ya apa yang maslahat baginya dan apa yang mudarat baginya. Tapi anak-anak ya kita katakan kecil ya, bocah ya, anak-anak usia sekolah dasar kan dia belum mengerti ya, di mana dia sekolah disitulah dia akan tumbuh, kan begitu ya. Pengaruh lingkungan sangat besar kepada anak-anak seperti ini ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama, bahwa kita tidak sendiri mendidik anak ya. Ya, tentunya di sekolah yang menjadi lingkungan kedua bagi anak ya, itu sangat memberikan pengaruh besar bagi anak tersebut. Yang kedua adalah teman dan sahabat, ya, sahabat karib, ya, teman yang jauh dan yang dekat itu memberikan pengaruh besar atau kecilnya di dalam bentuk perangai, pemikiran dan karakter anak. Bahkan teman dapat membentuk prinsip dan pemahaman yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Anak-anak kadang-kadang ya lebih cepat meniru teman-temannya daripada orang tuanya. Ya, berapa banyak anak-anak yang menyimpang disebabkan pengaruh teman-temannya. Sampai-sampai bisa dikatakan ya bahwa teman dan pergaulan adalah kita katakan hidup bagi anak itu ya. Ya. Kalau pergaulan itu baik, maka itu adalah obat dan pembawa kebaikan. Sebaliknya, teman dan pergaulan yang buruk adalah racun yang mematikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan ya agar ya kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Yuriduna wajhah. Wala ta'adu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Serta mengikuti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Artinya, kita harus bersabar dengan teman yang baik. Walaupun teman yang baik ini kita harus sadari bukan malaikat. Dan kita harus menanamkan itu kepada anak-anak kita. Berteman dengan teman yang baik, mungkin ya sedikit ke dunia yang kita harapkan darinya, ya. Dan mungkin juga mereka tidak sempurna. Maka ada perintah untuk sabar bergaul dengan orang soleh. Itu inti dari ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ya, dalam bahasa lain kita katakan bersabarlah kamu bergaul dengan orang soleh. Karena kadang-kadang ya tidak semua perkara itu kita sukai, cocok dengan kita. Ya, kita bergaul dengan orang soleh, apakah semua yang kita dapati dari itu cocok dengan kita? Kadang-kadang tidak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita nggak cocok dengan dia. Kan begitu ya? Ya wajar itu. Maka kita harus sabar. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh gitu ya. Yang mana mereka ya adalah orang-orang yang mengharap Allah. Ya, yang mengenal Allah. Janganlah kita berpaling dari mereka karena mengharapkan dunia. Ya, kita lihat ini orang-orang soleh ini nggak bisa diharapkan dunianya, lalu kita tinggalkan mereka, kita memilih teman-teman yang, wah, kita harapkan dunianya, ini mungkin baik bagi dunia saya.
ya, tapi buruk bagi agama saya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, pilihlah teman. Jadi orang tua harus ikut campur. Bahkan ya wajib ya untuk memilih ya anak-anak yang teman-teman yang baik bagi anak-anak mereka. Dan ya menyabarkan mereka ya, artinya ya supaya bisa menerima kekurangan dari teman-teman yang soleh itu. Ya, kasih pertimbangan. Ya, mereka memang dari sisi dunia mungkin sedikit yang bisa diharapkan, tapi dari sisi akhirat, dari sisi agama ini sangat bermanfaat baginya. Ya, misalnya menularkan ya kita katakan kata-kata yang baik ya. Ya, akhlak yang baik, ya, akidah yang baik, keyakinan yang baik, ya, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Nah, misalnya anak kita bergaul dengan anak yang rajin sholat, ya, dengan anak yang ya kita katakan lalai sholat bahkan nggak sholat, ya tentunya lama kelamaan akan memberikan pengaruh, ya. Maka coba cari itu di majelis-majelis ilmu, ya, anak-anak yang cocok untuk ya teman bagi anak-anak kita. Ya, nah demikian. Dan kita dorong dia untuk berteman dengan teman-teman seperti itu dan kita tanamkan kepadanya untuk bisa sabar ya bersama teman-teman yang soleh ini. Ya kita sendiri saja. Nggak usahlah anak kita ya, kita sendiri saja. Ya kita harus menyabarkan diri kita ketika kita bergaul dengan orang soleh. Ya, karena tidak selamanya orang soleh yang kita temani itu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, cocok dengan kita. Dan kadang-kadang mereka juga berbuat salah. Mereka juga manusia yang nggak lepas dari dosa begitu. Ada kurangnya juga. Ya, karena kita bukan berteman dengan malaikat gitu ya. Tapi mereka membawa kita katakan perkara positif di dalam agama kita. Ya. Nah, kebersamaan kita dengan mereka saja itu memberikan ya kita katakan aura positif, ya, mengeluarkan aura positif yang bisa membantu kita kepada hal-hal yang baik. Ya. Nah, seperti yang dikatakan bahwa melihat orang soleh saja itu membantu kita untuk bisa menjadi soleh. Ya, nah demikian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya sabar dan jangan berpaling. Kadang-kadang kita meninggalkan teman-teman kita yang soleh ya karena satu dua perkara yang kita tidak suka darinya. Mungkin itu perkara dunia ya. Ya, lalu kita tinggalkan. Ya karena kita tidak cocok dengannya. Ya. Nah, padahal belum tentu kita dapat teman yang soleh seperti dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian juga Nabi SAW memberikan gambaran betapa pentingnya memilih teman yang saleh, yang baik. Nabi mengatakan, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma ayyuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul qir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi maka dia memberikannya, ya ada kemungkinan dia memberikannya kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi maka boleh jadi ia membakar pakaianmu atau pastinya kamu akan mencium bau busuk darinya. Demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, lebih jelas lagi Nabi SAW bersabda terkait pengaruh sahabat dan teman karib dalam kepribadian. Ya, tadi sudah kita sampaikan di awal kajian, yaitu almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di atas kebiasaan tabiat ya teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang menjadi teman karibnya. Falyandur, perintah untuk nador. Nador teman karib. Ya, sebagaimana kita menador teman hidup. Ya, teman hidup perlu dinador, perlu. Nah, teman karib juga perlu dinador karena Nabi juga mengatakan falyandur ahadukum may yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu melihat, memperhatikan, menyelidiki ya,
siapakah yang menjadi teman karibnya? Dengan siapa dia bergaul? Maka kekeliruan besar jika orang tua tidak peduli, bahkan tidak tahu menahu dengan siapa anaknya bergaul, ya, berteman, ya, dan demikian. Ya, bagaimana lingkungan pergaulannya? Kesibukan apapun itu bukanlah alasan bagi orang tua untuk mengabaikan masalah penting ini. Salah besar orang tua yang berkata, silakan pilih ya teman-temanmu. Ya, dia kan sudah tahu siapa temannya. Ya, salah itu. Bahkan anak remaja sekalipun kita harus kontrol, kendalikan pergaulannya. Ya, nggak boleh kita katakan dia kan sudah besar. Ya, silakanlah dia pilih teman-temannya. Nggak seperti itu. Karena banyak orang-orang yang menjadi korban pergaulan. Ya, nah demikian. Ya, tentunya di sini ya kita tidak mau anak kita kurang pergaulan atau kuper kata orang. Tapi kita juga nggak mau anak kita jadi gitu ya, korban pergaulan. Ya, maka salah satu cara misalnya kepada anak-anak kecil ya, misalnya anak-anak kita yang masih kecil, ya izinkan anak kita itu membawa teman-temannya bermain di rumah, ya supaya kita juga bisa mengenal pribadi mereka dan kalau memungkinkan sekali waktu ikutlah bermain bersama mereka atau berbincang dengan mereka dengan teman-temannya ini, ya supaya kita tahu bagaimana teman-temannya. Ya, dan kita bisa memberikan masukan kepada anak kita, bergaul dengan si fulan, jauhi si fulan, hindari si fulan. Ya, si fulan punya kebiasaan yang buruk begini, ya si fulan ini adalah teman yang baik. Nah, dan demikian, ya. Jadi intinya adalah orang tua harus ikut campur, wajib ikut campur dalam masalah pergaulan anak-anak mereka, ya dalam hal memilih, apalagi anak-anak kecil. Ya dia ya mau bergaul dengan siapa aja, tapi kan belum tentu bermanfaat baginya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah terutama juga di rumah, pergaulan di sekolah, pergaulan di rumah juga, anak-anak tetangga, bahkan anak-anak dari kalangan karib kerabat, ya, yang kadang-kadang juga ya ini menjadi satu masalah bagi para orang tua. Ya ketika anak itu berteman ya dengan anak-anak yang masih dalam tanda kutip karib kerabat begitu. Misalnya sepupunya kan begitu ya. Nah ini yang mungkin lebih susah lagi ya karena ada di sana hubungan kekerabatan. Ya susah untuk mengatakan jangan dekati si fulan kan begitu ya. Tapi kita harus memberikan pengertian ya. Ya siapa yang dia harus lebih dekat kepada orang itu karena kebaikan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya 2 poin, masih banyak poin-poin lainnya yang nanti akan kita bahas ya lanjutannya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi faidah yang bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat yang tentunya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, terutama ketika kita dalam mendidik anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pesan yang masuk di layanan WhatsApp. Baik, untuk yang pertama kami ajukan terlebih dahulu. Tidak disebutkan, mohon maaf, dari Ummu Gani Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, putri kami usia 13 tahun. Sempat mengatakan ingin memiliki privasi dengan gadgetnya dan dengan meminta kami tidak terlalu sering memantau gadgetnya yang kami berikan. Tapi Ana batasi penggunaannya hanya saat belajar atau les online. Dan di sela-sela belajar ternyata masih suka berselancar ke mana-mana. Pernah menemukan hal-hal yang negatif setelah Ana cek di gadgetnya dan langsung kami tegur. Nah, mohon solusinya Ustadz. Dia meminta untuk privasi tersebut, harus bagaimanakah kami sebagai orang tua untuk mengarahkannya? Ya, ini akan datang nanti poinnya ya, pengaruh dari dunia maya ya. Dalam dalam poin-poin berikutnya. Tapi tidak mengapa di sini kita dahulukan jawaban untuk pertanyaan tersebut.
Ya tentunya ketika dia mau itu ya pasti ada apa-apanya ya gitu ya. Nah pasti ada apa-apanya karena biasanya orang suka menutupi kesalahannya ataupun suatu yang dia anggap itu dosa ataupun salah. Dia tahu itu salah ya maka dia ingin menutupinya. Maka dalam hal ini orang tua harus bijak. Ya, umur 13 tahun adalah umur yang belum bisa kita serahkan secara total ya, secara mutlak kebebasan menguasai gadget. Ya, apalagi ya kita katakan ya kalau sekedar gadget saja mungkin gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika gadget itu punya paket data kan begitu ya. Nah, bisa berselancar di dunia maya, dia bisa kemana-mana. Ya dengan fasilitas itu. Nah ini yang tentunya tidak bisa kita berikan secara penuh kepada anak tersebut. Ya masih perlu pembatasan bahkan ya sebenarnya usia 13 tahun adalah usia yang belum layak anak itu menguasai sebuah gadget atau memiliki secara pribadi sebuah gadget. 13 tahun mungkin baru SMP ya. Ya mungkin usia yang mungkin bisa dilepas dan dia bisa dikatakan bertanggung jawab dengan benda tersebut adalah mungkin ya usia SMA seterusnya ya. Nah demikian itu pun kalau perlu, kalau dia merasa nggak perlu ya setelah kuliah mungkin dia baru dikasih alat tersebut ya ketika dia sudah bisa bertanggung jawab dan kita bisa menilai tanggung jawabnya memegang benda itu pun harus dengan pembatasan juga ya. Itu anak kuliah ya begitu ya. Apalagi anak yang mungkin baru lepas sekolah dasar. Sangat riskan karena keinginan tahunya itu sangat besar. Ya. Rasa penasarannya itu juga besar, itu anak-anak yang masih dalam usia perkembangan. Dia masih mau cari tahu ini dan itu dan ini sangat berbahaya. Ya, dia masih labil. Dia masih kata orang masih mencari jati diri. Dia nggak tahu ya sebenarnya dia ya harusnya berada di mana begitu. Nah, di sini usia-usia seperti ini sebenarnya tidak layak dia diberikan kuasa penuh untuk menguasai sebuah gadget gitu ya. Ya, kondisi hari ini ya di mana ya kita katakan belajar ya daring ya itu mungkin kondisi darurat ya yang boleh kita katakan berlaku kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat kan begitu. Nah, namun ya tentunya ini tidak selamanya itu seperti itu ya. Ya, apalagi anak usia SD dikasih gadget ya nggak tahu lah bagaimana kesudahannya dia akan kita katakan mengarungi ya dunia maya itu tanpa batas sudah. Karena dia belum fokus gitu. Dia nggak tahu mau kemana itu ya, masih liar itu. Ya beda mungkin sudah kuliah dia sudah fokus kepada sesuatu yang akan menjadi jalan hidupnya kan begitu ya, dia sudah dewasa, sudah matang, dia sudah mengerti, dia sudah tahu risiko ya. Itu beda ya. Tentunya tidak sama otak anak dewasa dengan otak anak-anak begitu. Sangat besar pengaruh gadget itu bagi anak-anak sebenarnya. Ya, dan kita sudah banyak dapati kasus-kasus yang anak-anak itu sudah rusak cara berpikirnya karena gadget gitu ya. Karena gadget. Ya, sangat luar biasa pengaruhnya terhadap anak-anak. Nah demikian. Maka tadi dikatakan usia 13 ya. Saya kira itu bukan usia yang tepat untuk menyerahkan sebuah gadget atau membelikan gadget kepadanya dan dia diberi kuasa penuh di situ. Itu sama dengan bunuh diri kalau bisa saya katakan ya. Ya anak-anak seperti itu. Wajar kalau dia akhirnya minta kepada orang tuanya supaya jangan diganggu bergadget ria kan gitu. Karena dia tahu ya, itu akan membatasi kebebasannya begitu. Maka dia minta itu sama orang tua. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi ya kita katakan sebelumnya ya kita ya harusnya menganut ya kita katakan metode pendidikan dia piramida terbalik. Ya, dari kecil itu harus dikontrol dengan ketat. Ya, kebebasan itu seiring dengan bertambahnya usia. Ya, bukan semakin tinggi usianya semakin mengerucut gini. Semakin banyak kita ikut campur, jangan ini, jangan itu. Setelah dia dewasa, itu susah, dia akan berontak, kan begitu ya. Nah, usia-usia seperti ini sangat krusial, 13 tahun ya, masih anak-anak gitu. Ya, nah walaupun dia sok dewasa istilahnya ya, tapi dia masih kanak-kanak ya. Maka orang tua janganlah memberikan ya gadget ini secara penuh kepada mereka.
Ya, jangan ada kata-kata terlanjur ya. Ustadz terlanjur sudah saya berikan, nah sudah susah itu ya. Kalau terlanjur dia merasa dia menguasai gadget itu, ya repot. Ya, saya katakan repot dan sangat susah untuk mengendalikannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada juga untuk orang tua sekarang itu menganut ajaran jangan terlalu banyak melarang anak gitu ya. Yang saya dengar seperti itu. Jangan Terlalu banyak larangan diterapkan kepada anak kayak gitu, seperti itu. pengarahan itu kan perintah dan larangan sebenarnya. Pendidikan itu ya perintah dan larangan. Ya, itulah pendidikan. Cuma caranya kan begitu ya. Bagaimana melakukan pendekatan kepada anak untuk melarang dia dari sesuatu kan begitu ya. Misalnya dengan pengalihan, ya bukan harus dengan ya jangan ini jangan itu kan begitu ya. Nah, itu yang artinya strict di awal. Artinya perlu pengarahan dan bimbingan ketat dari awal. Sehingga anak itu tidak keluar jalurnya. Nah, dan kebebasan itu ataupun ya kita pilihan itu ketika dia sudah dewasa. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ketika anak-anaknya yaitu Nabi Ismail ya sudah balagha ma'ahus sa'ya. Ya. Sudah sampai kepada usia as-sa'i. As-sa'i artinya usia remaja atau dewasa ya, yang dia sudah bisa berusaha, artinya sudah dewasa, matang berpikirnya. Nabi Ibrahim baru mengajukan ya pilihan kepada anak tersebut ya. Ketika datang perintah Allah untuk menyembelihnya, apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya, ini arafil manami anni adbahuk. Ya, fandur madza tara. Ya. Nabi Ibrahim memberikan pilihan kepada Ismail, fandur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Ini setelah dewasa kan begitu ya. Nah, beda dengan anak-anak ya, begini ya, ini harus diarahkan terus, ya, harus dikawal, dipepet terus istilahnya. Sehingga dia tahu ya ini jalurnya kan begitu ya. Itu anak-anak. Kalau dewasa ya sudah, kita bicaranya juga layaknya orang dewasa. Seperti Nabi Ibrahim kepada Ismail. Fandur madza tara. Setelah Ismail itu dewasa ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, baik. Jazakallahu khair atas jawaban setelah Ustaz. Jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang sama dari diantaranya dari Ibu Tanti. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak yang sudah kuliah namun lalai dalam sholat? Sudah kami nasihati tapi tetap saja seperti tidak peduli. Padahal dulu basic sekolah dan lingkungannya Islami. Doa dari kami pun tidak henti-hentinya dan sekarang memang jarang ketemu karena kuliah dia di tempat yang jauh dan misah, artinya kos. Nah, bagaimana dengan hal ini dan bagaimana cara mengingatkannya mengingat dia sudah cukup dewasa untuk menilai yang baik dan yang buruk. Ya, saya katakan ya, kalau orang tua sudah melakukan kewajibannya ya, artinya tidak kurang ya ikhtiar yang dilakukan, doa juga nggak kurang kan begitu ya. Semua ikhtiar sudah dijalankan, sudah dilakukan ya, semua usaha sudah dikerahkan. Ingat, keputusan akhir bukan di tangan manusia ya. Keputusan akhir bukan di tangan manusia. Keputusan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bukan milik orang tua. Ya. Kita hanya bisa berikhtiar semampu kita. Kita hanya bisa berdoa ya sekuat yang kita bisa lakukan. Tapi ya kunnya kan di tangan Allah, kun fayakunnya. Nah, kalau nggak kun nggak fayakun dia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ya ada contoh-contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam ya, dan beberapa nabi yang diuji ya dengan anak-anak mereka. Ya demikian, itu yang pertama. Itu kalau orang tua sudah ya melakukan usaha yang maksimal ya, ikhtiar yang ya maksimal untuk membimbing, mendidik anak-anak mereka, pendidikannya dan lain sebagainya. Ya dari kecil sudah dilatih kan begitu ya.
Ya kadang-kadang begitu, ketika dia dewasa ada kita katakan hal-hal yang mempengaruhinya mungkin ya, atau kondisi-kondisi yang mungkin dia dalam kondisi yang jemu ataupun bosan, ya boleh jadi itu adalah satu masa futur namanya yang menimpa seseorang. Ya setiap orang pasti akan mengalami itu, masa-masa penurunan iman kan begitu ya. Ya masa-masa futur, ya mungkin juga dia mengalami masa-masa itu ya. Nah, ya tapi ya yang harus jadi perhatian bagi para orang tua adalah tetaplah kawal anak itu agar tetap berada di ya akidah yang benar. Itu saja ya. Nah, mungkin dia sholatnya ya sekarang ini malas-malesan, ya mungkin lagi futur ya. Kita juga harus tahu sebab-sebab dia futur itu apa. Mungkin ada keinginan yang tidak tercapai, ada suatu kebosanan ya, atau ya kita katakan ada masukan-masukan rohani yang harus kita berikan ya, memberikan motivasi ya. Kadang-kadang seperti itu, atau ini pengaruh lingkungan dan pergaulan, atau mungkin dia sudah mengenal lawan jenis, bisa jadi. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi itu ya. Tapi yang jelas dia sedang mengalami futur. Anak-anak remaja ya. Ya, kita dan nulis buku tips mendidik anak remaja. Ya memang nggak mudah ya menghadapi remaja itu karena dia dewasa seperti kita. Ya pendekatannya itu pasti berbeda dengan pendekatan kepada anak-anak. Ya, nah ya orang tua dalam hal ini jangan ya memperlakukannya seolah dia itu anak-anak ya, karena dia akan tambah menjauh itu biasanya. Anak remaja ya orang tuanya melakukan pendekatan seperti pendekatan kepada anak-anak. Ya, anak remaja ini akan tambah jauh dia. Ya, karena dia merasa ya direndahkan ya dengan diperlakukan seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi coba lihat dari semua sisi. Ya, mengapa itu terjadi ya. Walaupun ya kita katakan ya semaksimal apapun ikhtiar kita, keputusan akhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhtiar yang tertinggi yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya semangatnya untuk ibadah, kan begitu ya. Nah, demikian ada masa-masanya itu ya. Nah, kadang-kadang orang itu kalau belum kepentok belum belok istilahnya. Ya, kalau belum kena satu masalah ya, dalam hidupnya atau belum kepentok istilahnya nggak akan belok dia. Kalau dilihatnya di depan masih jalan lurus, dia akan lurus terus, nggak mau berbelok. Nah, demikian ya, artinya dia nggak tahu dia salah jalan kalau belum kepentok begitu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, demikian. Yang penting adalah ya jaga akidahnya, ya tetap berada di atas akidah Islam, kan begitu ya. Walaupun ya dalam sisi hal-hal yang lain atau sisi agama yang lain itu dia mengalami penurunan. Ya, tapi iman tidak boleh tercabut dari akarnya. Itu intinya. Ya, nah demikian. Ya, karena kita menyadari juga zaman sekarang ya ya nggak sama dengan zaman ya kita para orang tua ketika remaja dulu ya. Pengaruh-pengaruhnya juga sangat besar dan berat, banyak ya, besar berat banyak begitu ya terhadap anak-anak remaja hari ini ya, di mana dunia mereka sudah ada dua dunia nyata dan dunia maya ya, dan dia bisa menjelajah dunia ya kemanapun dia suka ya dengan teknologi. Ya, informasi-informasi yang semakin banyak dia dapatkan, tidak seperti kita dulu mungkin. Kita dulu mungkin remaja dulu mungkin seperti kata dalam tempurung kan gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain. Anak sekarang dia tahu dalam hitungan detik apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini, dan informasi-informasi yang sampai kepadanya. Ini semua mempengaruhi. Ya, maka ya untuk mengawal para remaja ini ya memang nggak mudah ya. Nah, nggak mudah. Maka kita ada nulis buku berkaitan dengan hal itu secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada, yang banyak yang bertanya mengenai permasalahan anak-anak yang usia remaja. Yang mudah-mudahan ini sudah mencukupi. Baik, yang selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, anak kami laki-laki masih di bawah 5 tahun. Tapi dari umur dia bisa bermain sendiri, teman-temannya itu selalu dengan perempuan. Jarang sekali yang seumuran untuk teman laki-laki
yang sebayanya. Apakah nanti dia akan berpengaruh kepada psikologinya karena dikelilingi oleh teman-teman perempuan? Mohon arahan dan nasihatnya. Iya, nah di sini peran orang tua ya harus dilihat bagaimana perubahan-perubahan sekecil apapun yang terjadi pada anak kita, begitu ya. Nah tentunya ya secara fitrahnya ya seorang anak laki-laki ya, ya tentunya akan mencari teman yang sesamanya begitu ya. Nah teman anak laki-laki juga kan begitu ya, yang itu nyambung begitu. Nah, ya kita khawatir juga akan terjadi perubahan-perubahan pada dirinya ya. Nah, gitu. Kita tahu bahwa sekarang ini ya banyak anak-anak yang akhirnya menjadi anak yang dalam tanda kutip banci ya, karena ya teman-temannya perempuan semua dan dia akan melihat apa yang ada pada teman-temannya begitu. Terpengaruh juga gaya bicaranya, bahkan ya apa sikap dan perilakunya ya menjadi seperti perempuan begitu, karena temannya semua perempuan. Nah ini harus jadi perhatian bagi para orang tua ya. Nah anak-anak kita ini bergaul dengan siapa? Anak perempuan saja ya, kalau temannya laki-laki terus ya akan jadi tomboy kan begitu ya. Ya, nah demikian akhirnya dia akan benci perempuan dan gak mau berteman dengan perempuan. Dia akan berkata, aku gak nyaman berkawan dengan anak perempuan begitu ya. Ya sama seperti ini juga banyak kasus yang terjadi ketika dia sudah merasa nyaman ya bergaul dengan anak perempuan, dia nggak suka anak laki-laki dan dia membenci laki-laki. Akhirnya dia membenci jenis kelamin laki-laki dan dia nggak mau dekat kecuali dengan perempuan. Akhirnya dia jadi banci kan begitu ya. Ini harus diperhatikan ya di dalam pergaulan anak-anak kita. Maka kita katakan tadi di awal, orang tua nggak bisa lepas tangan atau cuek ya, atau ya berkata kepada anaknya silakanlah bergaul dengan siapa yang kamu mau. Nggak bisa. Ya, orang tua wajib ikut campur di sini ya, karena itu sangat memberikan pengaruh. Seperti yang dikatakan Nabi tadi, almaru ala dini khalilih, kan gitu ya. Nah, dengan siapa dia dekat? Ya, dengan siapa dia bergaul? Apalagi sekarang ya ada ancaman LGBT yang betul-betul menjadi ancaman serius bagi anak-anak ini. Ya, nah pergaulan sesama jenis dan lain sebagainya yang itu juga berbahaya. Ya, dan bisa muncul dari pergaulan itu. Ya, nah bahkan ya banyak kasus-kasus yang terjadi bukan hanya di luar, bahkan di dalam lingkungan pendidikan, kan begitu ya. Nah, demikian. Bagaimana anak itu punya, ya kita katakan, kemampuan untuk memfilter dan mengcounter hal-hal seperti itu dari diri mereka. Nah, tentunya disinilah peran orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya saya katakan, tugas orang tua hari ini bertambah banyak dan bertambah berat. Karena tantangan juga bertambah banyak dan berat juga, ya. Ya seperti yang kita ketahui bersama. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan poin-poin ya masih di dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.